Bulan ini, rupiah sudah menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat. Angka yang mungkin terlihat biasa di layar berita, tapi dampaknya terasa langsung di kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup semakin berat, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Tetapi, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekitar angka itu. Sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di tengah masyarakat. Sebuah perasaan bahwa sistem ini sudah tidak bisa dipegang lagi, bahwa kerja keras tidak lagi menjamin hasil yang sepadan, serta aturan mainnya terus berubah tanpa arah yang jelas. Para ilmuwan sosial sudah mengamati pola seperti ini sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, dan mereka menyebutnya dengan istilah anomie. Bagi sebagian orang, angka 18.000 per dolar Amerika Serikat mungkin hanya menjadi bahan perbincangan di media sosial. Tetapi bagi para pelaku usaha kecil yang bahan bakunya bergantung pada impor, angka itu berarti margin keuntungan yang semakin menipis. Bagi para pekerja di sektor manufaktur, angka itu berarti ancaman pemutusan hubungan kerja yang semakin nyata. Bagi para mahasiswa yang mengandalkan kiriman dari keluarga, angka itu berarti pengeluaran yang semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan tekanan ekonomi, kondisi ini menciptakan tekanan sosial yang jauh lebih kompleks. Kepercayaan masyarakat pada institusi mulai diuji. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di ruang publik. Apakah kebijakan yang ada benar-benar berpihak pada masyarakat, atau sistem yang kita jalani selama ini masih relevan untuk menjawab tantangan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kepesimisan masyarakat. Dalam sosiologi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah sinyal penting bahwa sesuatu sedang terjadi di lapisan terdalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Emile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis yang hidup pada abad ke-19 Masehi. Dia pernah memperkenalkan sebuah konsep yang ia sebut anomie. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti anomia, yang berarti ketiadaan norma atau ketiadaan aturan yang jelas. Durkheim menjelaskan bahwa anomie terjadi ketika perubahan sosial berlangsung terlalu cepat, sehingga norma dan nilai yang selama ini menjadi pegangan masyarakat tidak lagi terasa relevan atau dapat dikendalikan. Masyarakat kehilangan arah, kehilangan kompas sosialnya. Konsep ini awalnya Durkheim gunakan untuk menjelaskan fenomena diri di masyarakat Eropa pada abad ke-19. Ia menemukan bahwa di tengah perubahan ekonomi yang cepat, angka bunuh justru meningkat, bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena masyarakat kehilangan pegangan normal yang selama ini memberikan rasa aman dan rasa hidup. Sekarang kita bayangkan kondisi Indonesia hari ini. Dalam waktu yang relatif singkat, nilai tukar bergejolak, harga kebutuhan pokok bergerak naik, dan lapangan kerja semakin sempit. Perubahan ini terjadi jauh lebih cepat dari kemampuan sebagian besar masyarakat untuk beradaptasi. Akibatnya muncul rasa bingung, frustasi, dan yang paling perlu kita perhatikan adalah hilangnya kepercayaan pada sistem. Bukan karena masyarakat tidak mau berusaha, tetapi karena aturan mainnya terasa terus berubah, dan tidak semua orang berada pada posisi yang sama dalam menghadapi situasi ini. Apabila kita melihat kondisi Indonesia saat ini, ada berbagai tanda anomie ekonomi yang dapat kita amati bersama. Pertama, kepercayaan publik pada institusi ekonomi mengalami tekanan yang cukup signifikan. Ini tercermin dari meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap aset-aset yang dianggap lebih aman seperti emas, serta semakin maraknya diskusi publik yang mempertanyakan arah kebijakan ekonomi nasional di berbagai platform digital. Kedua, munculnya narasi alternatif di tengah masyarakat, mulai dari skeptisme terhadap arah kebijakan fiskal hingga meningkatnya pertanyaan tentang apakah sistem yang berjalan saat ini masih berpihak pada kepentingan masyarakat. Narasi-narasi ini bukan sekedar keluhan dari masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, ini adalah ekspresi dari masyarakat yang sedang mencari pegangan baru di tengah ketidakpastian. Ketiga, jarak antar ekspektasi dan realita semakin melebar. Generasi muda tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan dan kerja keras akan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan itu, kondisi anomie mulai terbentuk secara perlahan.
Namun pasti, Durkheim telah mengingatkan pada kita bahwa kondisi ini apabila tidak mendapatkan respon yang tepat dari institusi sosial maupun negara akan berpotensi mengarah pada disintegrasi sosial. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan bukan hanya pada pemerintah tetapi pada sistem secara keseluruhan, maka yang dipertaruhkan bukan lagi soal angka ekonomi tetapi adalah keutuhan tatanan sosial itu sendiri. Jadi teman-teman, pelemahan rupiah bukan sekedar angka yang bergerak di layar ponsel kita. Di balik itu semua, terdapat dinamika sosial yang jauh lebih kompleks tentang kepercayaan, harapan, dan bagaimana sebuah masyarakat merespon ketidakpastian yang datang terlalu cepat. Sosiologi tidak menawarkan solusi instan, tetapi sosiologi dapat membantu kita untuk melihat lebih jernih bahwa setiap gejolak ekonomi selalu memiliki dimensi sosial yang perlu kita pahami bersama. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin layak kita renungkan bersama, yakni ketika sistem terasa tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya menjadi respon kita sebagai masyarakat? Apakah menyesuaikan diri, mendorong perubahan, atau justru membangun sistem nilai yang baru? Tulis pemikiran kamu di kolom komentar, dan apabila video ini memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan terus membedah isu-isu sosial Indonesia melalui kacamata sosiologi. Sampai jumpa di video berikutnya.